saya ingin menyampaikan bagaimana petunjuk praktis tentang hal ini. Karena setelah kita tadi mungkin alhamdulillah mendapatkan sedikit pencerahan, sentuhan tentang materi Al-Quran sebagai solusi, dan juga oleh nasyid tadi, maka kita ingin selalu bertanya, what next? Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana caranya untuk mewujudkan itu? Nah, ini saya berikan langkah praktisnya. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, belajar Al-Quran. Ini langkah pertama yang tidak boleh tidak dilalui. Ya, mau apapun tadi, keinginan kita, perasaan kita, harapan kita, kalau tidak berangkat dari sini, kita tidak akan pernah sampai. Mari belajar Al-Quran. Mulai dari belajar membacanya. Kita ini orang Islam, harus tahu membaca Al-Quran. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka harus ada waktu kita. Mesti ada perhatian kita terhadap kitab suci, terhadap pedoman hidup, terhadap solusi dari permasalahan-masalah yang kita hadapi. Mari belajar Al-Quran. Dimulai dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan untuk itu harus ada guru. Karena belajar membaca Al-Quran, ini barangkali ya, satu-satunya ilmu yang tidak bisa dipelajari tanpa guru. Saya sendiri dengan usia 54 tahun saat ini, sudah melewati proses yang panjang tentang ini. Saya sampai pada kesimpulan bahwa belajar membaca Al-Quran atau ilmu membaca Al-Quran adalah ilmu yang tidak mungkin tanpa guru. Ya, harus ada talaqi. Maka bagi kita yang sadar bahwa bacaan Qurannya masih jauh dari yang sempurna, apalagi masih terbata-bata, segeralah cari orang yang bisa mengajar kita. Cari tempat kita bisa belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tentu itu tidak cukup. Ya, setelah kita tahu membaca Al-Quran, maka yang kedua adalah mari sering-sering membaca Al-Quran. Tilawatul Quran. Di mana membaca Al-Quran ini akan memberikan begitu banyak manfaat bagi kita, termasuk solusi terhadap permasalahan kita. Membaca Al-Quran memberikan solusi terhadap pertama ketentraman jiwa. Mungkin jiwa kita sering galau, stres barangkali, frustasi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, mungkin ada masalah-masalah dalam rumah tangga, baca Al-Quran. Ada masalah tentang usaha kita, rezeki kita, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Apalagi kalau penyakit-penyakit fisik dan juga penyakit-penyakit non-fisik seperti gangguan jin, ya, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Namun ini juga kadang-kadang tidak mudah. Maka perlu ada kawan agar kita termotivasi. Kadang-kadang di rumah kita tidak mudah termotivasi. Karena dengan keluarga, dengan berbagai kesibukan atau berbagai interaksi. Maka perlu ada kawan, minimal sekali sepekan. Kalau kita belum bisa secara rutin baca Al-Quran secara sendiri, maka mari cari kawan. Minimal sekali sepekan. Kita bermajelis, termasuk secara virtual. Kita bermajelis agar kita termotivasi untuk membaca Al-Quran. Hitung-hitung juga bisa sekaligus bacaan kita diperbaiki. Jadi ada tilawah dan ada tahsinul qiraahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu kita harus masuk lebih jauh agar Quran benar-benar masuk ke dalam diri kita. yakni dengan tadabbur, dengan merenungkan makna-makna Al-Quran, mempelajari kandungannya, ya. Dan tentu ini perlu bimbingan, perlu ada guru, perlu ada murabbi. Kalau kita tidak bisa belajar kepada ustadz-ustadz besar karena mereka dianggap sangat sibuk, atau juga kita sulit untuk komunikasi dengan mereka, dan kita maklumi itu, kenapa kita
tidak mencari pembimbing-pembimbing yang walaupun belum tergolong guru besar, ustadz terkenal, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah pandai Al-Quran, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka kelihatan ada asar Al-Quran. Itulah pembimbing, itulah murabbi yang bisa membantu kita melakukan tadabbur. Dan kalau ini dipadukan, ya, kita perlu kawan, kita perlu pembimbing, maka alangkah baiknya kita hidupkan halaqah Al-Quran minimal setiap pekan. Kita memperbaiki bacaan, kita termotivasi untuk tilawah, dan sekaligus ada yang membimbing, memahami makna-makna Al-Quran itu. Dan kita naik lagi kepada yang keempat, bahwa itu semua tentu tidak cukup kalau pada tataran ilmu saja. Harus ada pengamalan. Marilah kita bertekad untuk selalu berusaha mengamalkan apa yang kita sudah pelajari, walaupun baru sedikit. Dan itu akan memperkuat iman kita, memperteguh jiwa kita. Kita istiqamah di jalan kebenaran insyaAllah. Dalam surah An-Nisa ayat 66, Allah SWT berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka mengamalkan, melaksanakan apa yang telah menjadi peringatan bagi mereka, yang mereka dengarkan dari ayat yang dibaca, makna yang ditadabburi, atau tadi seperti dalam nasyid yang menyentuh, mereka coba amalkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, itu akan memperkuat jiwa mereka sehingga mereka bisa istiqamah. Lalu naik terus, karena kita tidak boleh berhenti. Kita ingin menyelesaikan masalah kesulitan pada pribadi, keluarga, dan masyarakat, bahkan bagi umat manusia secara umum. Maka kita harus naik. Kita harus memperbanyak pengajar-pengajar Al-Quran. Ya, kita harus membentuk, ya, orang-orang yang hidup dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup mereka, hidup dengan Quran dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup mereka, ya. Dan tentu usaha ini harus lebih kuat lagi, perhatian, pengorbanan, ya, dan kesungguhan kita, karena ini adalah sebuah perjuangan membentuk pengajar membentuk pengajar Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti tadi, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita bisa menciptakan suatu proses belajar mengajar Al-Quran yang dapat berkesinambungan. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Dari situ kita lahirkan lagi orang yang mengajar, cari lagi orang yang belajar. Dan bila proses ini terus berlangsung, dia akan menjadi seperti bola salju, ya, yang membesar dan memberikan jalan keluar, kedamaian, kesejukan pada masyarakat kita, pada umat kita, ya, membesar dan membesar. Dan itu kita tunggu, ya, hanya kita belajar sendiri, lalu kita tidak peduli pada orang lain, ya, tidak peduli dengan jumlah yang cukup dari para pengajar Quran. Lantas kita mengharapkan generasi Quran yang hadir, khairul ummah hadir, masalah-masalah umat dan bangsa kita selesai, tidak mungkin. Kita harus berusaha dan kita harus berjuang sampai kepada tingkat yang ketujuh. Berjuang dengan penuh kesungguhan. Dengan apa? Dengan Al-Quran itu sendiri. Walaupun barangkali banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan barangkali ada gangguan, ada orang-orang yang tidak suka, jangan pedulikan. Jangan marah pada mereka. Jangan. Ya. Dan jangan ikuti kemauan mereka. Tapi berjuanglah dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 52. Ini di antara angka-angka indah dalam Quran. 2552. 2552. Ya. Al-Furqan itu surah ke-25 ayatnya 52. Fala tut'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan pedulikan mereka, jangan ikuti kemauan mereka. Tetapi berjuanglah menghadapi hal itu dengan Al-Quran. Dan itu adalah jihad yang besar. Maka perjuangan dengan Al-Quran, mulai daripada bagaimana belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membentuk para pengajar Al-Quran, generasi Qurani,
Ini sebetulnya adalah jihad yang besar menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Jadi bagi kita yang menyiapkan waktu, memberikan perhatian, memberikan pengorbanan ya, yang besar di jalan ini, sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Itu adalah pembuktian dari keimanan kita. Dan Allah SWT menyiapkan kepada kita balasan yang sangat besar, balasan yang sangat tinggi, mulai daripada jalan keluar bagi kita sampai kepada kemuliaan bagi umat bangsa kita, dan di akhirat kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan diridhoinya. Ini insya Allah dapat kita wujudkan, dan tentu dengan ini tidak ada alasan lagi bagi kita yang merasa banyak masalah dan tidak mendapatkan jalan keluar. Tidak ada alasan lagi kita, ya, bagi kita, karena di depan kita sudah jelas solusinya, yakni Al-Quran, dan dengan langkah-langkah yang sangat jelas dan praktis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.